Saudara-saudara, sekarang saya mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimajukan ke depan. Mari kita dengan tenang hati merenungkan, memikirkan untuk mempersiapkan diri mematukan firman Tuhan. Patong engkau memberikan contoh anak-anak Jonathan Edwards yang sukses menjadi pembesar, teolog, wakil presiden, kaya raya dan sebagainya. Pertanyaan, bagaimana dengan keluarga Kristen yang takut akan Tuhan tapi hidup dalam kesulitan dan keterbatasan? Apakah kita gagal mendidik anak jika mereka hanya menjadi seorang sederhana seperti pedagang, pegawai dan lain-lainnya? Terima kasih. Saya tidak katakan yang sukses sudah harus kaya raya. Ada yang kaya raya karena sukses. Tetapi orang kaya raya banyak yang gagal. Kalau kaya karena serong, karena kaya disebabkan menipu, itu kekayaan yang keji dan itu tidak membuktikan dia sukses. Kekayaan di dalam berkat Tuhan dan mempergunakan kekayaan dengan segala kebenaran Tuhan, itu kekayaan yang baik. Turunan daripada Jonathan Edwards, 60 lebih jadi direktor, wakil rektor daripada sekolah teologi, sekolah universitas di Amerika. Kerohanian yang baik dan pendidikan yang sukses. Tetapi saya lupa kasih tahu, Jonathan Edwards akhirnya diusir dari gerejanya. Karena apa? Karena istrinya beli sendok perak yang sangat mahal. Lalu majelis masih di gereja mengatakan, ini nyonya pendeta kok suka beli barang mahal ya. Suka shopping yang mahal-mahal. Ini tidak baik, tidak menjadi contoh baik. Lalu keluarga itu diusir. Setelah diusir, dia menjadi rektor dari Princeton University. Jonathan Edwards adalah salah satu di antara 3 pemikir yang paling dalam, paling besar. Mencatat riwayat itu, dia satu buku mengatakan, mereka tidak sadar bahwa mereka telah mengusir orang paling penting di dalam sejarah Amerika. Hanya karena melihat dia beli barang mahal, gereja tidak bisa menerima. Saudara-saudara, setiap orang kerjakan sesuatu harus ada makna dan tujuan yang tepat. Saya mendirikan museum bukan untuk diri saya. Saya dirikan museum untuk culture mandate yang kita percaya bersama. Mandat budaya. Supaya engkau boleh melihat lukisan yang terindah, barang yang paling penting dalam sejarah, dan mengetahui apa yang pernah dicapai oleh manusia di dalam common grace. Banyak orang Kristen tidak mengerti common grace, tahunya cuma anugerah-anugerah untuk pribadi. Jonathan Edwards seorang agung, meskipun dia diusir dari gerejanya, tidak merubah sedikit pun nilai dia. Dan dia akhirnya meninggalkan teologi, meninggalkan prinsip-prinsip yang begitu indah bagi gereja. Sedangkan seorang namanya Booth, B-O-O-T-H, yang melarikan diri daripada Titanic dengan memalsukan diri pakai wig, pakai kosmetik, sejak kelihatan dia perempuan supaya boleh naik skoci. Akhirnya keturunannya rusak, sakit sipilis, banyak yang berzina. Karena apa? Karena memang bibitnya tidak baik. Saudara-saudara, pelihara dirimu, banyak orang yang takut kepada Tuhan, orang yang suci, orang yang cinta kasih kepada sesama. Dan itu akan turun kepada anak-anakmu. Orang yang hatinya bersih setelah melahirkan orang hati bersih. Dan didik mereka dengan baik. Seorang anak laki-laki kadang-kadang terlihat bersikap seperti wanita. Bagaimana mengatasi supaya dia sadar bahwa dia laki-laki. Dan tidak boleh bersikap seperti wanita. Patong, kenapa sekarang banyak pria yang gay? Bagaimana mendidik anak laki-laki yang masih kecil ke maju? Mohon penjelasan. Thanks. Saudara harus mempunyai keseimbangan antara memberikan pengajaran dengan kesadaran itu. Kadang-kadang engkau ingin sekali dapat anak laki-laki, tapi Tuhan kasih perempuan. Terus engkau melawan Tuhan, suruh dia pakai celana panjang, suruh dia pakai dasi. Supaya anak perempuan itu kelihatan laki-laki untuk menyenangkan hatimu. Nah, engkau tidak sadar nanti apa akibat kabar dia. Engkau ingin sekali anak perempuan, Tuhan kasih anak laki. Lalu engkau suruh dia pakai rok. Tidak apa-apa lah, dia pakai rok coba untuk menyenangkan engkau seperti ada anak perempuan. Itu pelan-pelan dia mempunyai sifat dah laki dah perempuan. Lambat laun itu dia kacau.
Dia mesti kawan sama yang siapa? Kadang-kadang engkau pukul anak lakimu terlalu keras. Sehingga akhirnya dia mulai benci sama perempuan. Karena semua perempuan bengis, jahat, kejam. Lalu dia lebih suka sama temannya laki-laki. Yang mengajar selalu tidak mengetahui dan tidak hitung baik-baik apa akibat side effect. Dengan tidak sadar engkau menanamkan benih-benih yang bikin dia berkelainan karena engkau. Wanita-wanita yang terlalu keras mengajar anak-anak laki-laki. Bikin anak laki-laki itu trauma kepada wanita. Dan dia terus terbuka pintu untuk pria. Kau harus bertanggung jawab. Jangan kira caramu didik yang salah itu tidak ada akibat. Banyak orang dikorbankan oleh ibu bapak yang ajaran tidak beres. Dan hal yang kecil jangan pukul besar. Hal yang kecil jangan dimaki-maki dengan perkataan-perkataan yang berat. Itu bikin kacau dia punya klasifikasi. Ini penting atau tidak? Kenapa dia berdosa besar tidak dihukum? Bersalah kecil dihukum setengah mati. Maka dia baru tahu yang kecil itu besar, yang besar itu kecil. Padahal itu yang salah bukan dia yang salah. Pengajaran yang tidak senonoh, yang tidak cocok dan tidak sejajar itu selalu mengakibatkan salah mengerti fantastis. Setelah salah mengerti fantastis terjadi, pelan-pelan menjadi kebiasaan. Akhirnya dia cuma pentingkan hal yang kecil-kecil, tidak pernah urusan hal yang besar-besar. First thing first, second thing second, third thing third. The most important thing most. Bagaimana bisa mencapai seperti ini? Engkau mesti klasifikasikan. Anak kecil kalau mengganggu, engkau tidak apa-apa. Asal dia hidup baik-baik. Kalau hidup tak karu-karuan cuma menyenangkan engkau. Engkau akan melayani kesenanganmu akibatnya mengakibatkan pengorbanan anak-anak. Karena kurang menyenangkan kamu, engkau merasa dia hidup tidak bahagia. Padahal mereka harus diajar untuk mandiri. Dan diajarkan untuk bisa discern, bisa membedakan yang benar dan yang salah. Supaya mereka tidak sembarangan hidup. Nyatakanlah kepada anak-anak lakimu, mereka itu jantan. Waktu mereka berhidup jantan, puji dia. Kalau hidup pura-pura seperti cewek, jangan puji, malah mesti maki dia. Orang laki jangan pakai baju perempuan, orang perempuan jangan pakai baju laki. Alkitab mengatakan, ini semua sudah dituturkan di dalam kitab suci. Sehingga kita memberikan mereka kesenonohan di dalam keseimbangan itu. Bagaimana orang tua bisa melatih anak mendiri di tengah-tengah ancaman kriminalitas di kota besar? Apakah seorang anak harus bertumbuh di suburban? Bagaimana lokasi ideal pentumbuhan anak-anak Kristen zaman sekarang yang penuh dengan kesesatan? Kalau harus dibikin satu lingkungan yang paling indah hidup di situ baru beres, maka mungkin mereka mempunyai iluminasi. Tak bisa mereka tidak mungkin melawan akan kejahatan dan sebagainya. Tapi justru bertumbuh dalam keadaan majemuk, keadaan plural, tapi mempunyai kunci prinsip untuk menguji dan mempunyai pendapat bagaimana berdikari. Itu yang penting. Maka Tuhan mengirim ular masuk ke dalam taman Firdaus. Tuhan menciptakan satu pohon yang berbuah terlarang supaya harus ada ujian, harus ada kekuatan. Adam dan Hawa berada di taman itu. Akhirnya mereka menjadi orang yang mengetahui apa namanya siasat setan sebagaimana. Kadang-kadang perlu kegagalan, baru pertobatan itu menjadi berarti. Ya, Tuhan mengizinkan segala sesuatu ini terjadi karena Dia berdaulat. Anak terhilang, lalu balik lagi, lebih baik. Atau anak kakaknya yang tidak terhilang, tapi sebenarnya ngomel. Baik mana? Saya tanya, kamu memang orang terhilang jadi membela yang terhilang begitu? Banyak wanita itu ingin menikah sama orang laki yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa. Laki-laki dibesarkan di keluarga yang baik, jadi istrinya enak. Setelah menikah sama orang seperti itu, tidak lama kemudian lelaki yang tidak pernah diuji langsung jatuh, hancur seumur hidup.
Tapi seorang yang pernah jatuh, pernah berdosa, lalu bertobat lagi sungguh-sungguh. Dan dia di dalam tahap kedua mencintai Tuhan, takut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang itu yang berharga. Jadi cerita anak terhilang kembali kepada Bapa dari Yesus Kristus. Itu cerita yang mengandung makna paling dalam mengenai salvation. Mengenai keselamatan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi. Tuhan mengizinkan dosa terjadi. Sesuatu membalikkan manusia bertobat dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ini cara Tuhan menggarap umat manusia. Jangan ciptakan lingkungan yang terlalu enak untuk anak-anak. Semua dihindarkan. Besok tidak ada immunization. Lalu mereka keluar ke masyarakat langsung gagal. Apakah seorang ibu tidak lagi perlu bekerja jika masih membesarkan bayinya? Bagaimana seharusnya psikolog berperan di dalam masyarakat? Jangan banyak tanya psikolog. Tetapi banyak gali prinsip Alkitab. Kalau keluarga itu seorang bekerja uangnya tidak cukup, istri mesti bekerja. Di Hong Kong sewa rumah mengambil gaji kira-kira 70%. Lalu sisa 30% untuk makan, untuk pakaian, untuk naik mobil, tidak mungkin. Akibatnya ibu-ibu rumah tangga tetap harus bekerja, baru bisa membesarkan anak. Dua-dua bekerja, sama-sama mengetahui susahnya mendapatkan uang. Lalu mendidik anak mungkin lebih sehati. Ada separuh pasang suami istri sama-sama kerja. Lalu jam 5 sama-sama pulang, jam 6 sampai di rumah. Lalu sama-sama bantu urusan semua rumah. Uangnya mepet. Tidak lama kemudian suaminya naik gajinya berapa kali. Terus dia bilang istri, engkau tidak usah kerja lah, supaya jaga rumah baik-baik. Setelah istri tidak usah kerja, suaminya kerja dari jam 7 sampai jam 8 baru pulang, tambah kerjaan. Nah istri tidak kerja, sampai jam 6 sudah mulai tunggu suami, kenapa tidak pulang, kenapa, mulai pikiran jahat, mungkin pergi sama perempuan lain. Dulu sama-sama kerja, sama-sama tanggung berat, sama-sama percaya, sama-sama bekerja, sama-sama bantu. Setelah satu kerja, satu tidak, yang tidak kerja selain enak-enak, selain menikmati hidup, mulai menjadi curiga-curiga. Akhirnya keluarga jadi berantakan. Dan tentu kalau semua kerja itu tidak baik. Dan tentu kalau semua satu kerja itu bahagia. Dan tentu setiap kasus itu hidup, setiap kasus dinamis, sehingga kita tidak bisa menseragamkan sesuatu hanya karena satu teori yang memihak satu saja. Bagaimana mengadakan altar family yang baik? Bagaimana memulainya? Saudara, di dalam rumah kalau ada altar, ada kebaktian, itu bagus. Ya. Dan kalau dilakukan sejak mereka masih muda sehingga mereka taat dan mereka rasa rutin itu dan biasa dengan baik, itu sangat indah. Tetapi yang penting itu bukan kewibawaan papa mama yang ditakluki oleh anak, tetapi adalah mengajak seluruh keluarga takut kepada Tuhan, lalu menikmati. Apa saja kalau tidak ada kenikmatan itu menjadi tidak beres. Kalau engkau datang ke kebaktian, engkau rasa nikmat. Apa yang dikhotbahkan patung sangat bermanfaat. Saya mendengar firman Tuhan, belajar banyak. Sudah belajar, saya terapkan dalam hidup itu menjadi berkat. Engkau datang lagi karena ingin menikmati. Demikian altar rumah tangga. Kalau di dalam satu rumah tangga selalu kumpul, selalu baca kitab suci, tapi tidak nikmat. Anak merasa beban sekali, berontak terus. Engkau paksa lagi, dia makin benci, makin paksa, makin benci. Besok dia besar, lolos keluar dari keluarga, tidak kembali lagi. So di sini yang penting adalah how do you enjoy it? How can you make it enjoyment? Dia sadar, ini nikmat, ini faedah. Saudara-saudara, banyak anak yang tidak suka belajar piano dipukul setengah mati oleh papanya. Sampai paruh satu hari, anak itu sendiri jatuh cinta kepada musik, tidak usah dipukul lagi. Dia kalau satu hari tidak main, dia rasa sepi. Satu hari tidak main musik, dia rasa guilty feeling. Karena dia sudah felt in love. Kalau sudah jatuh cinta kepada musik, engkau boleh lega. Tidak usah lagi terlalu ketat. Demikian untuk pekerjaan Tuhan.
Saya tidak pernah memaksa anak saya harus ini, harus itu. Karena paksaan itu tidak baik. Tetapi waktu kecil harus dipaksa dulu. Karena mereka belum tahu apa itu kewajiban. Setelah dipaksa sampai mereka menikmati, maka di situ orang-orang itu menjadi lancar di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Saya seorang guru di sekolah Kristen. Banyak anak-anak di sekolah berasal dari keluarga broken home. Atau dididik dengan cara dan nilai-nilai yang salah, tidak Kristiani. Sekolah berusaha mendidik dan menanamkan nilai-nilai Kristiani lewat kebaktian siswa, bimbingan konseling maupun berusaha lewat hidden curriculum, keteladanan guru-guru. Sekolah juga mendoakan mereka, memang semuanya belum sempurna, tapi saat mereka pulang ke rumah nilai-nilai yang sudah kembali salah itu kembali mempengaruhi mereka. Pertanyaan, apakah yang harus dilakukan sekolah guru-guru agar nilai-nilai Kristiani yang diberikan oleh sekolah itu bisa lebih kuat pengaruhnya pada si anak dibandingkan pengaruh daripada didikan keluarga? Mungkinkah itu bisa terjadi? Mungkin aja. Kalau engkau tidak mempercayai ada kemungkinan, pasti engkau tidak mungkin giat dan rajin melakukannya. Because we think that is possible. We think with the possibility, we think with the very, very optimistic possibility rate, maka kita kerjakan. Waktu kerjakan, kalau engkau melakukan yang baik, Alkitab mengatakan jangan tawar hati, sampai waktunya pasti akan bertumbuh. Di kota kelahiran saya, kota Xiamen, itu di depannya itu ada Kulangyu, satu pulau. Di dalamnya ada 2 sekolah. Sekolah laki-laki namanya Anglo-Chinese School, Yinghua Suyen. Satu lagi namanya Yute Suyen, khusus untuk wanita. Sekolah laki-laki, sekolah wanita dikirim. Mereka tidak campur laki sama wanita di sekolah. Dan pada waktu itu banyak orang yang dikirim itu belum Kristen. Tetapi setelah lulus SMA, lalu mereka masuk ke dalam ladang pekerjaan. 10 tahun, 20 tahun kemudian, satu persatu mengingat semua yang diajarkan dulu di sekolah. Satu-satu menjadi orang Kristen. Nah, kedua sekolah ini sangat terkenal. Yinghua Suyen, the English Chinese College, sama Yute Suyen. Itu akhirnya menghasilkan banyak orang Kristen yang baik luar biasa. Itu sebab kadang-kadang di sekolah itu belum Kristen. Tapi setelah lulus mereka mulai mengkangen dan mulai ingin mengetahui lebih banyak. Saudara menjadi guru harus sabar. Memang engkau mau mengimbangi keluarga tidak gampang. Karena mereka di rumah itu 1 hari berapa jam. Dibanding di sekolah pasti lebih banyak di rumah. Tapi bedanya mengapa sekolah Kristen bisa mempengaruhi anak-anak. Karena wibawa yang dianggap sangat sakral oleh anak-anak. Anak-anak sekolah kita melihat gurunya beres, contohnya beres, teladannya bagus. Dan kalimat yang dikatakan berwibawa. Nah, itu akan mempengaruhi besar. Saya sebagai pendeta, ribuan orang dengar khotbah saya. Di dalam hidup mereka berapa jam ketemu dengan saya? Sedikit kan? Ada yang 1 tahun 365 hari. Cuma dengar khotbah saya 3 jam, 4 jam. Karena saya bikin KKR di kota itu cuma 3 hari. 1 hari 1 jam khotbahnya, 3 kali jam. Tapi kenapa setelah itu saya pergi banyak menjadi orang Kristen? Saya kalau pergi ke satu kota selalu ada orang datang. Puji Tuhan Patong, saya menjadi orang Kristen 20 tahun yang lalu pada waktu engkau datang sini mengabarkan Injil. Hanya 3 hari di situ. Kenapa pengaruhnya 25 tahun mereka menjadi Kristen datang kepada saya? Karena ada wibawa, ada cinta kasih. Ada bijaksana, ada menaruh sesuatu beban rohani. Itu semua mengesankan mereka, this man is real. Kalau orang ini benar, yang dikatakan pasti benar. Kalau orang ini bisa dipercaya, yang dikhotbahkan pasti bisa dipercaya. Saya tidak ada kekuatan mendampingi semua orang. Saya tidak ada kekuatan mengawasi setiap kota. Tetapi dengan wibawa, dengan kesungguhan, dengan keberanian, dengan teladan, dengan cinta kasih, dengan bijaksana yang tersimpan di dalam khotbah. Orang dengar 3 jam lalu berkesan. This man is so authoritative.
This man is so wise. This man is so firm. This man is full of love. This man is powerful when preach gospel. Nah, hal-hal yang tidak saya katakan itu mereka sadar sendiri. Ada kuasa di dalam orang ini. Ada kesucian hidup. Ada cinta kasih. Ada bijaksana cara berkhotbah. Ini semua mencap di dalam otaknya. Akhirnya mereka tidak menjadi orang Kristen. Tahun ketiga saya mulai dengan kebaktian Mandarin. Seorang perempuan dari Chongqing, kota besar di Tiongkok, sekarang lagi bergejolak. Dia diam-diam ikut kebaktian. 2 tahun setengah diam-diam dengar khotbah di situ setiap minggu. Mendadak dia datang kepada saya. Pendeta Stephen Tong, saya besok pulang ke Chongqing. Saya bilang, oh engkau dari Chongqing. Sudah berapa lama di sini? 2 tahun setengah. Apa kesanmu di sini? Saya tadi tidak percaya. Tapi saya sengaja datang setiap minggu dengar khotbahmu 2 tahun setengah. Dan saya sekarang berani mengatakan, saya tidak ada alasan lagi tidak percaya Tuhan Yesus. It is no more possible for me not to believe in Jesus. It is impossible for me to reject Jesus Christ. Within these 2.5 years, I listened to you carefully, every word, every sentence, every sermon, every week. And I find out that is the hope for my life. I realize this is the only way out for my circumstances and my problems. Tapi setelah dengar engkau berkhotbah 2 tahun setengah diam-diam, saya berkata, saya tidak bisa menolak. Saya tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang Kristen. Maka saya berkata, terima kasih, besok saya mau pulang. Sesudah itu saya tidak pernah lihat dia lagi. Saya cuma pesan, do not forget to find out the church and go to close to Jesus Christ. Itu pesan saya. Jangan lupa dekat dengan Tuhan Yesus. Ikutlah satu gereja. Lalu dia pergi. Saudara saya berkata kepada you, kita punya waktu sedikit. Anak sekolah ke sekolah Kristen, waktu yang berkumpul dengan guru sedikit. Kumpul dengan papa mama lebih banyak, kumpul dengan masyarakat lebih banyak. Tapi paling sedikit ada wibawa, keanggunan, ada bijaksana, ada kesucian, ada cinta kasih dari kita yang membuat kesan di hati mereka. This is the right one. I should obey him. I should surrender myself before God. Because besides the Christian faith, there's no other system can convince me that I should believe. Saudara, orang Kristen harus mempunyai kekuatan seperti ini. Guru-guru Kristen harus mempunyai wibawa seperti ini. Sehingga kita tidak ikut orang dunia. Hanya mendapatkan makanan, gaji yang menghidupkan kita sebagai guru. Tapi mempamerkan kejelekan kekristenan. Itu bahaya sekali. Apakah Pak Tong setuju atau tidak dengan homeschooling? Khususnya dalam konteks dunia hari ini seperti misalnya banyak sekolah hanya profit oriental. Lingkungan sekolah yang tidak sama seperti dulu, seperti kasus bullying dan sebagainya. Mohon penjelasan Pak Tong. Di dalam ceramah saya sudah mengatakan homeschooling motivasinya baik karena sekarang banyak sekolah yang tidak beres, masyarakat tidak beres. Ikut sedap kita bikin program kurikulum di dalam sekolah, di dalam rumah. Lalu mereka dididik oleh ibu sendiri, papa sendiri. Ya. Saya kira itu baik. Tapi jangan lupa papa, mama bagaimanapun mempunyai keterbatasan. Sehingga anak yang di dalam homeschooling akan terpengaruhi keterbatasan sehingga tidak bisa lapang pikirannya. Lalu setelah homeschooling selesai, setelah dewasa dia kirim ke universitas. Engkau tidak bisa kan sendiri menjadi universitas, sendiri mendirikan satu Christian school. Engkau harus lepaskan mereka kepada sekolah umum. Kalau waktu lepas itu bahaya sekali. Itu sebab homeschooling kekurangan 2. Yaitu kekurangan pohon terlarang sama ular yang mencobai. Ada seorang takut sekali kalau anaknya tidak beres. Maka surat kabar itu semua dilihat sendiri. Mengenai perzinahan dipotong. Mengenai penipuan dipotong.
Akhirnya surat kabar di rumah itu banyak lubangnya. Papanya tidak boleh anaknya lihat yang dilubangin itu. Lalu dia datang kepada saya, Pak Tong, benarkah cara saya mendidik seperti ini? Semua yang tidak baik saya lubangin supaya mereka tidak lihat. Mereka cuma baca yang baik-baik. Saya bilang, engkau pasti gagal. Kenapa? Itu pendeta seumur 60, waktu itu saya umur 33. Kenapa saya pasti gagal? Karena surat kabarmu adalah surat yang terlalu suci. Holy paper. Kenapa hole? Too many holes jadi holy paper. Bukan holy suci, holy lubang. So your children will go to the neighbor and ask them to show what is inside the holes. Mereka pasti pergi ke sebelah minta surat kabar apa isinya lubang-lubang itu. Makin engkau potong, mereka akan makin antusias untuk memotong dalamnya. No, that's wrong way. Jadi bagaimana? Kasih mereka kunci. Sudah mereka ada master key. Sudah mengetahui prinsip. Mereka lihat, oh ini udah beres, itu udah beres. Sekarang mengajar anak lebih sulit loh. Anak itu bukan lihat surat kabar. Lihat jendela dunia. Apa yang disebut jendela dunia? Website. Facebook. Ya, itu YouTube. .com. .org. Di komputer apa saja bisa lihat. Jangan bisa ketik satu-satu keluar semua perempuan yang tidak pakai celana. Keluar semua perkataan-perkataan perzinahan. Anak-anakmu di komputer tutup pintu, jangan kira engkau dia rajin belajar loh. Engkau sedang ditipu oleh iblis. Tetapi kalau dia mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, yang mempunyai cara membedakan yang baik dan jahat secara sendiri, maka lepas dia pun engkau tidak usah terlalu khawatir. Karena kita mau mengangkat anak itu tidak gampang lagi. Maka Tuhan memberkati kita. Pak Tong, bagaimana menolong seorang remaja Kristen yang memiliki standar yang tinggi untuk dirinya, bahwa dia harus senantiasa berbuat baik sesuai firman Tuhan. Namun ketika dia tidak bisa mencapainya, dia akan merasa putus asa, bahkan kadang berpikir untuk mengakhiri hidupnya, atau menjadi seorang ateis, atau mengikuti ajaran tokoh-tokoh filsafat yang lain. Terima kasih. Orang ini belum mengenal Tuhan. Dia hanya mengenal cita-cita dia sendiri sebagai Tuhan. Orang yang hanya mengenal cita-cita diri sebagai Tuhan, dia akan memakai segala cara untuk mencapai sesuatu yang tidak ada hubungan dengan rencana Allah. Orang yang memperalah emosi sendiri akan karena dirinya senang atau dirinya luka, lalu melupakan kehendak Tuhan, konsentrasi kepada perasaan diri sendiri. Ini semua bukan orang yang mengikut Tuhan dengan sesungguhnya. Mengikut Tuhan dengan sesungguhnya adalah menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti jejak kaki Yesus yang ada pimpinan Roh Kudus. That is true Christian. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti dengar sederhana. Engkau putar-putar tahun-tahun, akhirnya kembali kepada kalimat ini lagi. Sekali lagi, orang yang mengikut Tuhan adalah orang yang menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti jejak kaki Kristus di bawah pimpinan Roh yang kudus, yang diutus untuk memuliakan Tuhan. Saya mempunyai cita-cita tinggi. Kalau tidak bisa capai, saya bunuh diri. Tidak benar. Dirimu dicipta untuk mulia Tuhan, bukan untuk dirimu. Kalau sudah mencapai kemauan saya bangga menjadi Allah. Salah. Kalau tidak capai, saya mati aja. Salah. Saudara tidak berhak menjadi Allah. Saudara tidak berhak mengakhiri hidupmu. Karena kau hanya dicipta bagi kemuliaan Tuhan Allah. Engkau tidak boleh, karena saya terlalu susah, lebih baik mati saja. Engkau bilang mengatakan, kenapa saya susah? Susah, saya susah dari Tuhan, dan susah dari diri, atau susah dari setan. Lalu nangis bertobat, bukan nangis karena susah. Orang yang nangis karena susah, orang itu masih anak-anak jiwanya. Orang yang menangis karena tidak menyesuaikan hati Tuhan, baru orang itu mulai menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Mana bisa anak muda mempunyai rencana yang tinggi, standar yang tinggi? Apa standar tinggi? Standar yang tertinggi itu cuma satu, Tuhan Allah. How to please God,
how to glorify God, how to please Jesus Christ, how to manifest Him. Itu cita yang tertinggi. Kemarin ada 2 kalimat yang saya pakai di ceramah saya di dalam seminar, yaitu di dalam 7 yang dimiliki oleh Tuhan yang paling tinggi. Itu 2 yang dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan manusia. Dengar lalu tangkap kalimat yang paling penting, terus menelusuri, itu orang yang sukses besok. Kelimpahan, kekayaan, bijaksana, kuasa, kekuatan, kemuliaan, semua 7 hal yang dimiliki oleh Allah. 2 yang dipakai Allah untuk menciptakan manusia, kemuliaan dan kehormatan. We are crowned with glory and honor, and and honor belongs to God. How can belongs to us? Because He created us so. Allah menciptakan kita dengan kedua hal ini. Lalu apa artinya kemuliaan? Itu sistem moral. Apa artinya kehormatan? Itu sistem nilai. Kita menghormati karena bernilai. Jadi kehormatan di tingkat-tingkat sampai tertinggi. Itu kehormatan bagi Allah. Itu namanya menyembah. Kemuliaan itu lain. Penghormat kepada Allah. Dan kemuliaan untuk mengutarakan sifat Allah. Satu satu out. Engkau tidak sadar kitab suci begitu mendalam ya. Tapi kemuliaan is a system to manifest, to glorify and to show the attribute of God outside. Tetapi honor is the inside instinct and inside responsibility to give back, to appreciate God in the highest degree. That is worship. Worship to God, glorify God, to manifest to people. Nah, ini 2 yang menciptakan nilai agama. Dan akhirnya yang di dalam eksterior disebut nilai kebudayaan. Di dalam kebudayaan pasti membahas tentang nilai. Sistem nilai. Di dalam kebudayaan pasti menciptakan tentang akan moral. Di dalam agama lebih. Maka kemarin saya kutip satu kalimat dari Immanuel Kant. Religion is the system of moral and worship. Moral glory, worship honor. Dan ini 2 agama menjadi agama. Tapi Kant punya definisi kelemahannya kurang satu unsur yang paling besar. The system of moral and worship concerning eternal hope and bliss in Him. Ini baru agama. Kalau agama adalah moral, itu liberal. Kalau agama adalah berbakti, itu agama lain. Agama adalah baptisan moral menuju kepada pengharapan yang kekal. Karena hidup kekal hanya ada di dalam Kristus. Liberal tidak ada, agama lain tidak ada. So the system of moral and worship concerning the eternal hope in Christ, that is eternal life. Ada hidup yang kekal. Baru itu agama sesungguhnya. Nah, di sini yang saya katakan itu. Maka sekarang engkau menjadi seorang pemuda, menjadi remaja yang mempunyai nilai yang tinggi, standar yang tinggi. Standar tinggi itu Tuhan. Kalau di luar Tuhan itu semua sampah. Itu semua ciptaan, itu semua korupsi, semua berdosa. Maka pemuda ini harus dipertobatkan. Harus mendengar baik-baik apa itu pertobatan yang sejati. Pada kenyataan hanya orang Kristen bertingkah laku seperti orang Kristen. Hanya pada orang luar namun secara internal dalam keluarga sangat berkebalikan. Bagaimana pandangan gereja akan hal ini? Banyak orang Kristen bertingkah laku tidak seperti orang Kristen. Yang saya lihat itu. Pada orang luar. Namun secara internal di dalam keluarga. Sangat berkebalikan. Maksudnya banyak orang kalau di luar. Orang lihat semua kelihatan Kristen. Tapi di rumah tangga tidak. Saudara-saudara, ada seorang pemuda yang berkata kepada pendetanya. Saya sekarang sudah mau nikah. Dan saya karena dari kecil terus dipukul orang tua. Maka saya sudah tidak bisa berhenti suka pukul pacarku. Tapi orang tuanya kelihatan baik-baik kok. Di gereja semua orang menghormati dia. Padahal dari kecil pukul anak terus. Sampai anak itu mempunyai kebiasaan harus pukul orang. Untuk menyelesaikan masalahnya. Ingat ya, seorang pria yang pukul istri. Itu orang pria kerdil. Karena engkau mempunyai kekuatan badan lebih besar, lalu menghina wanita, menjadikan sasaran kemarahanmu, itu engkau seperti binatang. Pemerintah yang agung
ada pemerintah yang bisa melindungi minoritas. Seorang pria yang besar ada pria yang bisa melindungi istri yang lebih lemah. Kalau pakai cara pukul, cara kekerasan, itu membuktikan engkau tidak pakai hati rohani. Saudara-saudara, mari kita semua bertobat di hadapan Tuhan. Mempelajari bagaimana bicara dengan tenang untuk mencari kebenaran. Bukan maunya menang pakai emosi, bukan maunya menang pakai kekerasan. Karena setiap orang perlu komunikasi. Patung bagaimana supaya anak-anak kita berkarakter Kristen. Bagaimana kalau pasangan kita tidak seiman? Kenapa cari yang tidak seiman? Sudah cari kalau bagaimana. Ya seimankan dong. Ya. Bagaimana pacar tidak seiman? Dibentuk sampai seiman. Kalau tidak mau dibentuk gimana? Ya tidak bisa dibuang. Kenapa? Sudah pasangan. Ya. Jadi engkau sebelum nikah selalu mikirnya gampang. Nanti nikah selesai. Sudah nikah selesai. Tidak. Orang itu punya sifat yang paling sulit dirubah. Maka orang Tionghoa mengatakan, sungai bisa dirubah, gunung bisa dipindah, sifat manusia tidak bisa dirubah. Jiang san yi gai, ben xing nan yi. Ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, kaca balau lu ya. Saudara-saudara, gunung dan sungai bisa dirubah. Sifat manusia sulit dirubah. Itu sebabnya lebih baik cari. Engkau bilang saya sudah baik cari, tetap tidak ketemu. Ya sudah, tidak usah nikah semua. 1, 2, 3. Engkau bilang ya sudahlah kompromi sedikit ton, tidak ada orang sempurna. Kalau berani nikah, berani tanggung sampai mati. Tidak boleh pikir mau cerai. Tidak boleh ada pikiran saya mau cerai dia. Tapi kalau bisa merubah, kalau tidak bisa ya tanggung salib sampai mati. Sudah. Lebih baik dah nikah. Siapa bilang? Apa baiknya nikah? Paling sedikit melahirkan anak. Kalau engkau kurang baik, mungkin anakmu lebih baik. Selalu pakai sikap optimistik dan positif menanggapi. Ya. Bagaimanapun kesulitan pernikahan itu ada. Tetap dengan optimistik dan positif mengharapkan Tuhan untuk memberikan harapan hari depan kita yang lebih baik. Bagaimana membentuk supaya menjadi karakter Kristen? Pembentukan itu faktornya saya bagi 2, kelihatan dan tidak kelihatan. Faktor X, faktor hidden, faktor yang kita tidak tahu itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau menganugerai satu orang, sebab apa kita tidak bisa tanya. Tapi kalau sudah dianugerai, kita mesti mengaku. Ada orang papa mamanya tidak beres, anaknya baik luar biasa. Kenapa? Tidak tahu. Ada kelihatan papa mamanya baik sekali, anaknya tidak beres. Kenapa? Karena yang disebut baik itu ukuran manusia. Ada orang begitu dengar saya satu khotbah, pertanyaan banyak. Ada orang dengar ratusan kali khotbah, tidak pernah tanya satu. Kenapa? Saya tidak tahu. Ada orang kelihatan alim sekali di gereja, kelihatan rohani sekali. Tidak pernah ribut. Tapi kalau di luar lain sekali lagi. Kita tidak bisa lihat ini orang sudah Kristiani atau tidak karakternya. Anak-anak itu menjadi orang yang berkarakter Kristiani karena kita mendoakan, kita mengajar, kita mendidik, kita menganjurkan, kita membentuk. Tapi kalau kita sudah katanya lakukan apa yang kita seharusnya lakukan, tidak tahu itu sungguh tidak. Pokoknya you sudah do your job, you sudah menjalankan tugasmu, tetap tidak bisa jadi. Ya selain taat kepada Tuhan, minta Tuhan ampuni kita. Tetapi dari permulaan tak pernah ada rencana apapun anakmu. Untuk anakmu itu sudah salah. Saya kadang-kadang bersyukur kepada Tuhan, anak-anak saya semua di dalam Tuhan. Dan semua ada bagian pelayanan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Meskipun keluarga saya tidak sempurna. Orang berani melawan Tuhan dan berani bertobat yang sejati. Itu lebih baik daripada anak yang tidak pernah berdosa, kelihatan seperti baik-baik. Anak terhilang itu dikasihi oleh bapaknya. Lebih daripada kakaknya anak terhilang di rumah tapi sombong. Orang yang seperti tidak pernah bersalah tapi selalu merasa diri paling baik. Itu di hadapan Tuhan tidak ada arti apa.
Orang pernah berdosa besar akhirnya bertobat. Lalu seumur hidup melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh rendah hati dan suci. Itu orang yang dicintai Tuhan. Ini cara ukuran Alkitab lain sama cara manusia. Ada hal yang kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ada juga kita merasa kita kurang. Kita tidak boleh memuaskan diri. How to deal with fighting siblings who are 6 years and 5 years old? What are the best activities for 6 and 3 years old when at home? Ada orang yang terlalu kecewa kepada pendidikan yang ada. Maka di Amerika timbul satu macam homeschooling. Sekarang Paul Washer sedang memperkembangkan homeschooling. Bagi saya homeschooling itu bahaya. Karena homeschooling itu akan mengajar anak-anak dengan sempitnya pikiran. Kecuali papanya orang yang limpah pikirannya luas, pengetahuannya banyak dan bisa mengembangkan semua. Mungkin seperti Paul Washer, mungkin orang-orang tertentu mungkin. Tapi orang biasa kalau homeschooling anaknya mungkin menjadi sempit sekali. Atau membentuk sekelompok orang yang rohani di dalam aspek yang berbeda bisa mengisi kebutuhan komprehensif. Lalu kumpulkan anak-anak oleh dididik oleh beberapa keluarga yang mempunyai masing-masing kelebihan tersendiri. Itu baik. Seorang mengatakan kepada seorang psikolog, anak saya sudah umur 2. Sekarang mulai mendidik dia terlalu pagi atau tidak. Jawabnya sudah lambat 3 tahun. Loh, Papa, dia baru umur 2, makanya lambat 3 tahun. Maksudnya di dalam rahim sudah mulai dididik. Tidak bisa sudah tunggu doa, sekarang mau dididik. Anak-anak saya semua suka klasik musik. Karena sebelum lahir sudah dengar Bach, Beethoven. Saya putar musik, mereka dengar di dalam. Pakai apa? Pakai getaran tubuh mamanya. Bukan pakai speaker yang taruh di dalam perut. Itu pengaruh di dalam rahim. Ada dasar Alkitab? Ada. Di mana Alkitab menulis itu? Pada waktu Yakub memasangkan, menjodohkan kambing. Karena pamannya mengatakan, yang lore-lore milikmu, yang putih milikku. Dia menjodohkan kambing, suruh mereka lihat batang-batang yang vertikal. Jadi waktu yang kambing yang jantan sama kambing betina lagi menghubungkan seks, lihat-lihat itu akhirnya lore-lorenya keluar. Nah, ini pertama kali Alkitab mengatakan ada pendidikan di dalam rahim. Waktu ibu-ibu sudah mengandung, harus mulai memperhatikan, mikirkan apa yang akan jadi anakmu. Nah, memberikan kemungkinan mereka dididik secara dilain. Anak saya sudah umur 2. Sekarang mulai didik, sudah lambat 3 tahun. Dengar baik-baik. Dan peribahasa Tionghoa mengatakan, san sui ting pa se. Sebelum umur 3 dididik baik-baik, itu akan mempengaruhi sampai umur 80. Karena dini-dini konsep ditanam, itu akan mempengaruhi. Moses diambil oleh perempuannya, anak perempuannya Firaun. Lalu Moses itu ditaruh di istana, tapi yang menjaga mamanya. Ini pertama kali babysitting anak sendiri dapat gaji. Gajinya besar lagi. Ini orang Yahudi memang terlalu pintar. Menggendong anak sendiri dapat uang. Itu pertama kali di dunia juga. Lalu sampai umur berapa? Kira-kira umur 5. Lalu oke, kembali kepada. Lalu ibunya sudah tidak bisa menyusui, tidak bisa memelihara lagi. Cuma bisa lihat-lihat, Moses bagus enggak? Mungkin 1 tahun berapa kali masuk istana. Tapi Moses yang diasuh oleh mamanya sendiri, diam 5 tahun itu. Cepat-cepat kasih tahu, your God is Jehovah. Your God is the Lord of the heaven and earth. Your God is not Pasibuk. Your God bukan itu Ra. Bukan matahari alam, bukan bulan, bukan ekor, bukan kucing, bukan semua dewa-dewa dari Mesir itu semua Allah palsu. Jadi Musa dari kecil sudah ditanam doktrin reform. Doktrin ajaran yang benar. Waktu dia besar, dia tidak lagi mengaku semua dewa yang salah. Dia mengaku Tuhan yang satu-satunya. Ini ya sebelum umur 3 diberikan konsep yang benar. Akhirnya sudah besar. Dia menjadi orang yang takut kepada Tuhan.
Bagaimana membantu anak-anak jadi suka membaca buku, karena multimedia sekarang mengambil perhatian mereka dengan begitu gampang. Saya tanya, kita ada majalah untuk anak-anak, tahu ya? Yang tahu coba angkat tangan. Gereja ini ada majalah untuk anak-anak. Ya, tangan turunkan. Sekarang saya tanya, yang sudah subscribe coba angkat tangan. Siapa yang sudah beli buku itu untuk anak? Cuma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lain apa lu? Beli permen ya, coklat ya, supaya giginya ceberusa ya. Kamu sendiri tidak memperhatikan. Saya memperhatikan kita itu disusun dengan baik. Dan orang yang mengerjakan kita itu pakai tenaga pikiran banyak untuk bikin supaya anak-anak dapat berkat. Tapi itu tidak perhatikan. Saya harap setiap kali engkau keluar ada momentum, ada kita beli. Kita seberapa banyak uang. Kasih anak. Paling sekut setiap bulan mereka ada buku bacaan dari kecil. Sesudah itu kalau ada buku apa yang pemuda, ada pilar untuk pemuda, kita untuk anak-anak. Coba dibaca. Kemarin saya dengar pilar sudah dibaca di internet oleh 6.000 orang. Kelihatan banyak, saya kira itu tidak banyak. Pilar itu harus dibaca paling sedikit untuk 600.000 orang di Indonesia. Karena bahan yang kita berikan itu berbobot tinggi. Jangan menghina literatur. Satu kali baca salah masuk di dalam otak. Atau satu kali main komputer melihatnya seks saja. Seumur hidup menjadi budak seks. Engkau sulit mengembalikan lagi. Karena yang masuk otak sukar keluar melengket di situ untuk mempengaruhi mereka seumur hidup. Engkau menyesal. Tuhan memberkati kita dan bagaimana memelihara keluarga kita. Patong, apakah boleh orang tua bertengkar atau berbeda pendapat di depan anaknya? Kalau mungkin jangan, apalagi anak masih kecil. Ya, kalau anak sudah bisa membedakan, waktu engkau harus berselisih pendapat, orang dewasa mendengar dia bisa menilai. Nah itu masih ada mungkin, tapi waktu kecil lebih baik jangan. Karena kalau bertengkar dan berbeda pendapat akan melemahkan otoritas engkau mengajar mereka. Nah saudara-saudara, seorang papa pergi, mama di rumah, anaknya main-main, piang, pecahkan kaca yang besar. Mama bilang, ayo lu cilaka lu, mati lu. Terus sudah marah-marah, anak ketakutan. Lalu mamanya tidak ada, papanya pulang. Papanya pulang bilang, saya terbalik. Mama bilang, nanti kalau papamu pulang, lu baru tahu berapa hebat papa lu. Pecahkan kaca besar. Anaknya bilang, sudah tahu. Dia bilang, nanti kalau mamamu pulang, lu baru tahu berapa hebat mamamu. Papa menakut-takuti anak. Anak pakai mama menakut-takuti anak. Dia bilang, dua-dua sudah tahu. Dua-dua dah hebat kok. Nah, mulai hari itu sulit lagi mendengar perkataan dari orang tua. Anak-anak masih kecil. Lebih baik engkau baik-baik bersehati untuk mendidik mereka. Jikalau seorang anak sudah bertumbuh dewasa dan karena sebab pergaulan pernikahan sehingga mereka ingin mengikuti keyakinan agama yang berbeda, bagaimana kita sebagai orang tua harus menanggapi masalah ini? Terima kasih atas jawabannya. Kebebasan beragama itu satu dasar dari Tuhan. Engkau kalau dari kecil memberikan pengertian bagaimana membedakan, sehingga waktu mereka dewasa mereka sudah tidak kaget. Mereka karena sudah mempunyai pengertian dasar yang sangat kokoh sejak dini, maka mereka tidak akan gampang terpengaruh. Tapi manusia boleh belajar agama lain? Boleh saja. Saya baca buku-buku dan menelusuri ajaran mereka. Jadi buku saya tentang agama cukup banyak. Buku saya tentang bangunan agama, adat agama itu cukup banyak. Tapi setelah mengerti saya tidak perlu harus hadir ke situ. Lalu bikin diskusi. Sehingga biar setiap agama berbicara sendiri. Tapi meskipun harus ada bedanya, kita tetap ada toleransi, menghargai kebebasan orang lain. Sesudah itu kita tidak mengkompromikan iman kepercayaan, kita pegang sendiri. Nah anakmu sekarang melalui pernikahan mau pindah agama, itu berarti dari dulu dia ada pendirian, tidak ada pengertian. Jangan lupa gereja ini ada kelas-kelas teologi.
Dan biarlah anak muda itu mereka diberikan pengaruh untuk mengikuti sebelum mereka dewasa. Sehingga setelah mereka makin dewasa, mereka sudah mempunyai daya untuk bisa membedakan. Bagaimana cara yang tepat mendisiplinkan anak-anak sekolah minggu kelas 1 dan 2. Mereka cenderung untuk bermain-main tidak serius dalam kebaktian sekolah minggu. Kenapa harus serius? Anak-anak harus serius. Kecuali sakit baru serius. Itu udah benar. Itu tidak boleh menuntut mereka harus serius menurut kemauanmu. Tetapi otoritas membuat mereka percaya bahwa itu harus ada. Sehingga waktu main-mainlah dengan mereka segila-gilaan. Tidak apa-apa. Tapi sekarang diam. Kita mau dengar sesuatu yang penting. Orang yang sudah menghargai anak-anak bermain-main dengan dia. Waktu engkau mengajak mereka serius, mereka mau taat. Tapi waktu mereka main apapun dimarah-marahin. Waktu sekarang saya mau ngomong, tidak ada yang mau dengar. But you are not with them. You have no spirit of incarnation. Kita perlu ada satu semangat, ada pengertian inkarnasi. Saya main dengan mereka, senang dengan mereka, mengerti mereka. Waktu kita tarik mereka untuk dengar kita, mereka siap. Satu keimbangan keadilan. Herannya adalah semua anak tidak pernah jadi orang dewasa. Semua 1, 2, 3. Semua anak tidak pernah menjadi orang dewasa. Orang dewasa sudah pernah menjadi anak semua. 1, 2, 3. Orang dewasa sudah pernah menjadi anak. Tapi dewasa tidak mengenal anak. Suruh anak mendewasa itu kan terbalik, langit jadi bumi. Mereka tak pernah jadi dewasa. Lu mesti ngerti papa, lu mesti seperti ini ya. Mengerti itu di dalam 2 tahap. Mengerti seluruh itu tidak mungkin. Tapi mengerti secara saya papamu, engkau harus hormati saya. Saya mendidik kamu, saya tidak akan melukai kamu, tidak akan merugi. Itu harus ada. Ya, di dalam hal ini Tuhan memberikan bijaksana kepada kita. Apa yang harus dilakukan orang tua kalau anak itu umur 6 tahun berbohong? Ya, saudara, anak-anak bohong bukan karena dia jahat, karena dia terlalu takut sama kamu. Kamu yang bikin orang takut sehingga mereka bohong. Dosamu lebih besar daripada yang bohong. Lu bohong ya, terus mau mengancam, mau menganiaya atau mau membalas dendam. Itu tidak benar. Kalau di dalam kemungkinan mereka lakukan sesuatu kebebasan, kasih. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Akhirnya dia tetap mau lakukan. Pasti bohong. Yang rugi kamu sendiri. Yang bikin mereka bohong kamu kok. Kamu berdosa. Saudara tahu tidak ada seorang apa itu ya? Kalau di angkatan darat itu jenderal, kalau di angkatan laut itu apa? Laksamana ya. Ada seorang laksamana. Saya kenal sendiri. Dia mengenal satu hari dia mau naik kapal terbang kecil daripada kapal induk untuk pergi ke darat. I order you prepare that airplane in 3 hours. I need that airplane. Waktu mereka bongkarkan mesin ada sedikit rusak, perlu ganti onderdil. Waktu bongkar semua selesai dipasang, saat tertentu sisa 5 menit sekrupnya masuk ke dalam silinder. Waktu cilaka bongkar lagi mesti 3 jam lagi. So, dia mengatakan dengan terus terang, "Sir, we are so sorry to tell you because the screw goes into the cylinder. So we cannot finish that in 3 hours. You should wait another 3 hours." Laksamana ini bilang sama saya. Di dalam saat itu saya mau marah atau tidak. Akhirnya saya putuskan tidak marah. Lalu semua jadwal akan kacau. Dan dia mengatakan, "That's okay. You take another 3 hours. I wait for you." Itu bawahnya senyum. Mengatakan, "Thank you very much for your tolerance." Dan mereka bongkar lagi satu persatu. Keluarkan skrup itu, masukkan lagi 3 jam. Dan dia mengatakan kepada saya, karena saya seorang laksamana yang mau mengerti mereka, sabar sama mereka, maka mereka jujur sama saya. Kalau mereka dari dulu saya gertak, dari dulu saya paksa, saya jahatin mereka, mereka langsung, "Okay, sir, the aircraft is prepared well. Please." Lalu saya naik, 3 menit kemudian, piang, hancur jatuh, yang mati saya. Lalu dia mengatakan, as a leader,
You should have a kindness, understanding. Kalau engkau terlalu keras, bikin mereka takut dan mereka akhirnya menipu kamu, jangan marah-marah mereka nipu. Yang bikin mereka nipu adalah karena engkau terlalu takut-takutin mereka. Dosamu lebih besar, bikin orang menipu, daripada terus mengatakan, kenapa engkau menipu? Yang mengakibatkan kamu kok. Nah itu sebab kita mesti belajar mutual relationship. Ini menjadi manusia tidak gampang sekali. Tidak gampang sekali. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Apakah anak adalah upah? Upah apa? Anak adalah pusaka. Bukan upah. Anak adalah satu pemberian Tuhan. Lebih dari berlian. Lebih daripada emas. Ada orang mau cari emas, akhirnya buang anak kepada setan. Ada orang mau buang emas untuk mendapat anak kembali menjadi milik. Kenapa engkau bayar ratusan juta untuk anak sekolah? Karena engkau lihat anak lebih penting dari uang. Kenapa engkau cari uang anak tidak digobris? Karena engkau menganggap uang lebih penting dari anak. Yang mana yang betul? Saban hari sesuai terus memanja anak itu salah. Saban hari berada di pinggir anak sudah lebih baik, pasti lebih rusak. Membiarkan dia ada kebebasan untuk mencari, untuk menguji, untuk mempelajari bagaimana mengeksperimentasikan segala kesulitan. Dan biar Tuhan memberikan kepada dia kesempatan untuk mempunyai kesulitan sebagainya. Nah itu karena anak adalah satu pusaka, satu pemilikan kita yang ada bahayanya. Kalau anak baik, hiburnya waktu engkau tua tidak habis-habis. Kalau anak itu jelek, itu waktu engkau tua disiksa oleh anak lebih daripada musuh-musuh di sekitarmu. Maka anak itu bukan upah, anak itu adalah pusaka. Tapi engkau betul-betul tanam modal, betul-betul engkau menginvestasi untuk anak, engkau akan dapat berkat. Mama saya waktu sudah tua dia mengatakan, untuk membesarkan kalian 7 anak laki-laki 1 perempuan. Saya kerja dari pagi sampai malam. Dan tidak ada uang sisa untuk kepingin makan 1 mangkok bakmi, tidak ada. Saya tidak pernah sendiri pergi satu tempat makan enak-enak tinggalkan anak. Semua saya pakai untuk kamu. Sendiri siksa. Akhirnya saya melihat engkau besar. Tanaman modal saya yang tidak banyak, tapi sekuat tenaga saya telah melihat Tuhan memberikan penuaian. Engkau semua cinta Tuhan, melayani Tuhan. Sekarang saya kasih tahu ya. Saya sekarang kalau ada uang saya bantu orang-orang. Dan itu saya tidak perlu kasih tahu sama rumah tangga saya. Ada uang yang saya harus punya sendiri untuk membantu orang. Ada uang yang saya tidak boleh tidak kurangin kepada rumah tangga. Dan mungkin saya akan memberikan orang-orang beberapa anak yang melayani Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau belajar tapi kesulitan. Itu memberikan bantuan kepada mereka di masa tua saya. Untuk membangkitkan beberapa orang. Sekarang saya sudah tetapkan yang saya bantu ratusan juta. Berapa orang? Ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong, ada yang di Malaysia. Supaya mereka bisa jadi hamba Tuhan yang baik. Nah, ini semua adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Supaya kehendak Tuhan jadi di dunia. Mungkin tidak anak mempunyai karakter Kristen yang baik, meskipun orang tuanya tidak berkarakter Kristen yang benar. Agama orang tua itu Kristen. Mungkin saja. Orang Kristen menghasilkan anak yang jelek sekali. Banyak. Banyak orang Kristen yang terbaik, papanya tidak Kristen. Banyak. Herannya ya, yang menjadi hamba Tuhan yang berkuasa selalu generasi pertama. Papanya tidak Kristen. Tapi apa-apa Kristen menghasilkan anak cucu. Selalu itu menghasilkan orang Kristen hamba Tuhan yang rutin. Menjadi pendeta, baik-baik melayani itu ada. Tapi yang menjadi penginjil, menjadi revivalist, itu yang mempunyai penonjolan yang khusus, itu selalu generasi pertama. Saya juga tidak dapat jawaban secara memuaskan. Kenapa begitu? Maka di dalam seminar saya bilang ada faktor yang tersembunyi. The hidden factor of character building. Itu dari anugerah Tuhan. Tuhan mau anugerah siapa? Anugerah siapa?
Saudara-saudara, semua penginjil di Tiongkok yang paling besar, John Song, Andrew G, ya, itu Newman Stone, lalu Chao Sekuang, ya, Watchman nih, semua tidak sekolah teologi, tidak lulus kok khotbah. Justru itu yang Tuhan pakai. Saya bukan orang bodoh loh. Saya sendiri harus sekolah teologi supaya saya anjurkan orang teologi mempunyai kekuatan. Tapi saya tidak bisa katakan orang yang sekolah teologi tidak bisa dipakai Tuhan. Spurgeon umur 19 ditabiskan jadi pendeta. Dan ternyata dari orang gereja 200 orang di bawah pimpinan dia berapa tahun kemudian menjadi 6.000 orang. Sampai orang paling top di kongres datang dengar khotbah dia. Ini hal yang kita harus mengakui di sejarah pimpinan Tuhan begini. Kita pakai rutinitas, pakai itu konsep-konsep legalisme. Ini tidak boleh, ini tidak bisa. Yuk kira itu cinta Tuhan, yuk kira itu mengikuti peraturan. Justru Yohanes Pembaptis tidak masuk sekolah Sanhedrian. Justru itu Paulus bukan di dalam itu keadaan sekolah dari kekristenan. Pada waktu itu Yesus sendiri murid-murid tidak mendirikan sekolah itu dulu. Tapi Tuhan bisa pakai mereka luar biasa. Jadi faktor X ini menjadi sesuatu kasus exception yang harus kita terima. Tapi di dalam organisasi selalu terpendam di dalam satu peraturan dan semua tidak berani lewat. Saya harus menembus itu. Itu sebab kita melihat banyak yang datang belajar di dalam intensive course. Dulunya tidak pernah sekolah teologi. Baru masuk langsung angkanya 199, 96. Dan orang-orang ini mempunyai potensi besar. Lain sama mereka yang dari kecil di kekristenan. Nah itu kita mesti menggali. Jikalau seorang siswa bersalah, bolehkah guru menghukum seluruh kelas? Dengan dasar seluruh Israel dihukum Tuhan karena akan berdosa. Bagaimana jika dihubungkan dengan Ulangan 26 ayat 16? Saudara sudah salah. Akan berdosa seluruh Israel dihukum untuk sementara. Kalah sebentar. Tapi akhirnya seluruhnya terus dihukum. Tidak. Tetap dicari sampai akannya keluar. Akannya lempar batu sampai mati, yang lain tidak. Setelah itu dijanjikan kemenangan Yeriko. Saudara jangan kutip kitab suci separuh-separuh. Seperti engkau orang yang hebat. Padahal engkau memperalat Alkitab. Memanipulasi Alkitab. Twisting of the scripture. Itu tidak benar. Kadang-kadang Tuhan membiarkan orang Israel kalah. Seluruhnya kalah. Lalu mereka berkata, apa yang terjadi? Akhirnya ternyata ada satu yang salah. Itu yang dihukum. Ini kasus terlalu banyak terjadi. Misalnya itu terjadi satu kapal itu kena angin yang besar. Akhirnya sudah mau mati semua. Lalu dicari ternyata Yunus yang salah. Akhirnya kalau ini Tuhan hukum semua lempar. Tidak, Yunus yang dilempar. Kapal yang lain jalan lagi terus. Jangan sembarangan kutip Alkitab secara sepihak. Patong membentuk karakter Kristiani anak perlu bersama orang tua yang baik. Bagaimana menghadapi istri yang sangat egois dan hanya mau menang sendiri dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Mungkin istri bilang kamu juga begitu loh. Salah satu pendeta yang terbaik yang saya pernah tahu. Waktu istrinya mati menikah lagi satu. Istri yang baru itu seumur 56. Lalu bicara sama orang lain. Saya baru tahu pendeta ini orang paling egois di seluruh dunia. Itu herannya. Kalau belum kenal semua lihat baiknya. Harus sudah kenal cari kutunya. Itu pendeta yang sangat baik. Tetapi istrinya tidak puas. Karena apa? Kalau menjadi suamiku harus menurut tuntutanku ini. Lalu itu yang menjadi ikatan. Picasso, tahu Picasso? Picasso menikah 4 kali. Istri terakhir membelenggu dia sampai semua teman tidak ada satu bisa telepon sama dia 1 kali. Ada perempuan yang egois seperti ini. Karena engkau nikah sama saya cuma 2 orang. Sedunia itu sampah. Ini 2 orang baru manusia. Jadi akhirnya Picasso yang begitu besar bakannya, lukisannya begitu banyak uang yang boleh dijual. Akhirnya dikuasai oleh 1 orang. Saudara jangan mengikat suamimu semaumu. Mungkin Tuhan ambil jiwamu. Lalu dia baru lepas. Jangan kira engkau Tuhan menguasai dia.
Mari kita saling menghormati. Jadi pertanyaanmu, kalau seorang yang begitu egois sebagai istri, bagaimana membentuk anak-anak? Kalau bisa bicara, kalau tidak bisa ngomong baik-baik, ya mesti sabar. Saat-saat tertentu mungkin bisa ngomong baik-baik. Ya. Saudara-saudara, manusia itu memang sulit, tapi bagaimanapun belajar kerjasama sebagai orang tua. Bagaimana pendapat Patong tentang gejala zaman ini yang lebih menghargai prestasi, popularitas, dan harta melebihi dari kedudukan dan moralitas? Lawan dong. Lawan zaman dong. Orang melihat popularitas, prestasi, maka beli jas yang mahal. Saya sengaja beli jas ini 380.000. Di mana? Obral di Hong Kong. Waktu saya lihat, loh kok ada yang obral ya? Oh ternyata musim panas sudah lewat. Sekarang musim dingin, yang tebal-tebal keluar, yang tipis dijual. Saya bilang, saya bawa Indonesia. Indonesia perlu yang tipis. Lalu $350 Hong Kong. Ya saya beli satu, tapi tidak ada celananya, tidak apa-apa kan. Atas lore-lore celananya hitam, itu namanya variasi model baru. Maka di dalam dunia cari prestasi, mencari kemuliaan, kita lawan. Lalu uang itu saya simpan-simpan untuk bantu orang sekolah. Caranya hidup saya lain, mau apa? Dia mau lawan saya terserah. Saya tidak akan tunduk kepada semua orang yang maunya saya ikut dia. Saya hanya ikut Tuhan. Tapi saya tidak boleh kurangi kewajiban saya untuk semua yang saya harus lakukan. Shalom. Patong, bagaimana membentuk karakter Kristiani bagi anak-anak tuna grahita, berterbelakang mental, autis, tuna rungu. Terima kasih. Itu mesti ada orang yang penuh cinta kasih, belajar bagaimana bisa mengerti, lalu sabar melaksanakan tugas. Itu saya tidak sanggup. Saya orang yang terlalu cepat, terlalu dinamis. Jadi kalau lihat orang yang terlalu lambat, saya sudah tak tahan. Orang yang malas, saya lebih tak tahan. Orang sudah malas tetapi masih mau menganggap diri benar, lebih tak tahan. Saya tanya ya, seorang anak kecil dibawa oleh papanya yang trend harder, yang besar. Lalu ditarik, cepat jalan sama saya. Yang susah, yang depan atau yang belakang? Belakang kan. Anak kecil ditarik, tidak kuat, tapi yang besar terus cepat. Nah mungkin kesulitan saya di situ. Seluruh zaman itu sulit mengikuti jejak kaki dan dinamika saya. Tapi sebaliknya, saya bukan orang raksasa, orang biasa, tapi dipanggil Tuhan harus cepat. Tapi di belakang banyak orang gede-gede, tapi pelan sekali. Kalau saya tarik mereka tidak bisa jalan karena gede. Karena berat, saya tarik tidak bisa. Tapi panggilan Tuhan cepat, saya harus jalankan. Lalu saya sekarang tanya kasus yang kedua ini. Yang depan lebih susah, yang belakang lebih susah. Yang di depan lebih susah kan? Karena panggilan Tuhan tidak boleh berhenti. Itu juga saya. Jadi orang yang ikut saya ada yang lemah, tidak kuat ikut, akhirnya menjadi susah. Tapi ada orang besar yang sudah suka duduk, suka ngantuk di situ, tidak mau jalan. Saya yang susah. Di dalam pace, bagaimana sesuai langkah satu dengan lain. Dunia ini tidak ada orang yang seluruhnya sama. Dan saya termasuk satu orang yang susah karena mau cepat, tapi yang pengikut sulit. Saya mau melakukan kehendak Tuhan, hambatan besar, banyak. Ini kesusahan sudah Tuhan pimpin sehingga sampai sekarang saya menjalan. Saya kasih tahu ya, kadang-kadang saya sampai naik mimbar belum ada makalah yang harus dikhotbahkan. Saudara bisa bayangkan bagaimana mesti berdiri. Berapa kali itu ceramah-ceramah di dalam seminar pusat pengkajian. Saudara tahu, saya baru siapkan makalah waktu saya duduk di atas. Jangan ikut saya ya. Engkau ikut saya bisa mati, saya kasih tahu. Tapi saya selalu Patong, kapan kau siapkan khotbah? Saya siap khotbah seumur hidup. Semua yang harus saya tahu, saya kumpulkan terus masuk. Seluruh hati, seluruh jiwa, gudangnya penuh dengan bahan. Tapi saya tidak bisa tutup di situ setiap bahan, baca buku, tulis nanti khotbahkan itu. Tidak bisa. Begitu saya lihat situasi si Suseno khotbah apa, semua ceramah selesai,
Lalu saya tetapkan saya harus buang ini, harus tambah ini. Sehingga apa yang saya ceramahkan selalu lebih dinamis dari yang lain. Dan selalu berbobot tidak kalah sama yang lain. Tapi mempunyai dinamika yang besar untuk memutarbalikkan seluruh situasi dari seminar. Ini ciri khas dan anugerah Tuhan yang lain diberikan kepada saya. Tidak bisa ditiru sama orang lain. Dan dengan demikian lewat 55 tahun. Ini banyak hal kesusahan, kepahitan. Kadang-kadang ada banyak hal yang bikin sudah lesu sekali. Sudah marah, lesu. Lalu mesti naik mimbar. Terus terang kemarin dulu sampai malam jam 4 saya masih baca kitab suci. Masih memikirkan bagaimana mesti menampilkan sesuatu. Apa yang menjadi dalam hidup saya, you sulit mengerti. Tak mungkin mengerti. Karena you bukan saya. Dan you tidak mengerti karena saya menjelajah sesuatu begitu berat, begitu banyak, begitu luas. Dan harus begitu dalam. Yang expect dari saya juga begitu tuntut tinggi. Yang dengar khotbah saya bukan orang biasa. Banyak orang profesor, banyak orang doktor, banyak orang berpengalaman tinggi, banyak orang mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam sejarah, di dalam dunia. Mereka mengharapkan sesuatu. Dan saya harus mengisi bagaimana. Maka setiap detik saya standar sama Tuhan minta bijaksana dari surga. Untuk bikin saya bisa supply terus. Unceasing supply. Saudara bisa cari bahan untuk saya? Bisa membantu pikiran saya? Bisa mengerti isi hati saya. Di dalam kesulitan yang besar tetap harus berdiri. Harus tenang, harus lincah. Itu semua Yuna mengerti. Saya cuma sandar satu, Tuhan. Saya tidak boleh sandar orang kedua. Satu-satunya sandar Tuhan. Untuk bisa melunaskan. Berapa tahun lagi Tuhan suruh saya melayani di dunia. Pokoknya saya setia sampai mati. Bagaimana sulit, saya setia sampai mati. Itu saja. Doakan supaya pekerjaan Tuhan tidak dihambat oleh orang seperti saya. Terakhir, untuk hari ini, Shalom, karakter bisa diubah atau cuma Tuhan yang bisa merubah? Cuma Tuhan yang bisa merubah. Maka berdoa supaya ada anugerah Tuhan untuk rumahmu. Tapi merubahnya mungkin 10 tahun, 20 tahun. Belum tentu engkau bisa mencapai pada saat engkau menginginkan. Tetapi kesabaran itu perlu. Karena sebab kesabaran itu adalah salah satu di dalam buah Roh Kudus. Kan sabar itu mengakibatkan satu kemuliaan pada akhir. Titik akhir itu yang menjadi sasaran kita. Bukan kepuasan sekarang yang menjadi sasaran kita. We are waiting until the glory of God be manifested. Until the achievement from heaven. The interference of God to make us become more glorious. More manifesting the goodness of God in our life. Hari ini sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami melalui pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sangat tidak sempurna. Kami minta Roh Kudus memberikan tambahan pengertian, merubah hidup dan pikiran kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, yang kekal. Amin.
Tuhan.